Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi ahadi bil ali al qadri azimil zahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Sebelum kami mulai, seperti biasa kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, adik-adik yang dimuliakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan, hidayah, dan selalu mendapatkan limpahan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tak lupa kami ucapkan juga terima kasih kepada murid. La ilaha illallah, la ilaha illallah, timbul sabar. La ilaha illallah, timbul tawakal. La ilaha illallah, timbul keberserahan diri kepada Allah. Karena yang wujud semua Allah. Tuhan memang laisa, tapi kelaisaannya bisa kita rasakan. Laisa, tapi sifat basornya nyata melalui mata ya kah? Laisa memang, tapi kalamnya nyata melalui mulut ya kah? Seperti itu. Jadi setiap hari, ayo kita berlomba-lomba berbuat amal kebaikan yang menuju kepada akhirat disertai dengan ilmu, ya. Tanpa ilmu celaka. Lah itu loh. Ya. Kebanyakan sekarang berlomba-lomba. Ya. Syariatnya dikencangi. Ya. Tapi masih merasa innya yang beribadah. Nah, neraka jua. Bisakah kita jasad tanpa rohani bisa berdiri sholat enggak? Enggak bisa. Enggak usah ribet. Kita pakai logika saja. Artinya di dalam diri ini ada zahir, ada batin. Ada dunia, ada akhir. Dikatakan dunia yang nampak, dikatakan akhirat yang tidak nampak, goib, sir, laisa, tapi artinya apa? Dunia akhirat itu sekarang ini, bukan besok-besok. Melihat Tuhan nunggu di akhirat. Berarti bukan umatnya Rasulullah. Bukan termasuk daripada umatnya junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi kita, Rasul kita ini yang kita cintai ini lah. Nabi dan Rasul ini yang kita bangga-banggakan ini bertemu Tuhan ini di dunia ini. Gimana? Di dalam dirinya melalui apa? Melalui sifatnya yang zahir. Ngalih benar, susah betul. Kita belum bisa bertemu dengan Tuhan karena kebesaran ego kita. Tidak mau tafakur, ya. Berjalan tidak merasakan daya hidup dari Tuhan, tidak merasakan bahwa yang menggerakkan kaki ini ruhani. Kaki aja yang dilihat yang berjalan. Kadang mau tafakur gitu loh. Ya. Barang siapa buta di dunia maka lebih buta di akhirat. Betulkah kada? Ya. Urusan rezeki saya ulang ya Allah, ya Rabbi. Kuncinya di mana? Ketawakalan kita yang kurang.
Tawakal itu apa sih? Seperti ini, ketika kita dikejar harimau di ujung tebing yang akhirnya jurang, disitulah yang dikatakan gambaran daripada tawakal. Apa yang kita perbuat? Ketika dikejar harimau nggak ada yang menolong, kita sudah di ujung tebing yang bawahnya jurang yang sangat dalam. Apa yang kita perbuat? Melawan harimau? Atau melompat? Apa jawabannya? Jawabannya ialah kita berserah diri. Dia memesrahkan diri kepada Tuhan. Karena yang mengejar itu pun perwujudan dari Nur Muhammad. Kita takut karena melihat wujudnya, bukan melihat hakikatnya. Kenapa ada takut? Artinya masih ada ego. Takut akan muncul di kehidupan kita. Kalau kita berserah diri di ujung jurang itu, harimau atau singa tidak akan menerkam kita, baliknya. Itulah membuktikan cara bertawakal kita di kehidupan kita, gitu loh. Paham gak? Ada yang merasa sekarang di ujung tanduk, telur tuh di ujung, bawahnya jarum. Ini gambaran saja. Artinya kita disuruh tawakal sama Tuhan. Ikam kah ulun yang hidup, kata Tuhan. Kamu kah aku yang hidup. Nah, makanya hijrah nggak usah setengah-setengah. Ya, sifat Nabi dipakai, sidik amanah, tablik ini nggak bisa ditawar gitu loh. Pengen diakui umat Nabi, ya, ngikuti tuntunan Nabi, tapi nggak mau pakai sifat Nabi. Kada sampai kepada Tuhan, jujur pada diri, jujur pada manusia, jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujurlah bahwa kita ini hanya apa? Hanya yang menyaksikan saja, bukan yang hidup. Maka lafazkan kebesaran Tuhan di dalam keseharian kita, agar Tuhan nampak nih. Nah, Tuhan ini benar nampak pang, karena kita belum bilah setiap hari itu. Nah, orang itu kalau sudah bilah, ya, orang kalau sudah bilah, mohon maaf, walaupun dia di ujung tanduk tersenyum aja dia, karena betul-betul sudah merasakan kehadiran tuh. Itu yang perlu poinnya yang kita pegang dulu. Caranya seperti apa? Melalui amalia yang satu titik ini. Nah, istiqomahlah di dalam sholatul daim. Merasakan. Merasakan apa? Yang suci, yang bersih. Ya. Kalau kita belum suci, kita belum bersih, belum istighfar, belum taubat nasuha, bagaimana mendapat rasa? Kan seperti itu. Kebanyakan orang ingin merasakan sholatul daim tapi tidak bisa merasa karena istighfarnya kurang, taubatnya kurang totalitas. Totalitas itu tanpa batas, tanpa kompromi. Karena masih ada diri, merasakan, yang bersih, yang suci. Nah, kita harus senyawa, maksudnya kan seperti itu. Kalau kita masih banyak kotornya, berarti harus banyak istighfar dulu. Ya kah? Paham ya? Tuhan ini membersamai kita, bersama kita, akan membantu kita. Maka kita harus masuk ke dalam bentengnya Tuhan. Ya, bentengnya Tuhan apa? La ilaha illallah. Yang bisa menolong hanya Allah. La ilaha illallah. Aku hanya bergantung kepada Allah. La ilaha illallah. Kuserahkan hidup matiku kepada Allah. Apa lagi yang ditakuti? Asal kita benar aja, Pang. Jalan nih
kebanyakan orang nih maunya abu-abu itulah. Giliran susah, repot, terpepet, nyari Tuhan. Giliran senang, happy-happy, boro-boro ingat Tuhan. Boro-boro. Jangan jadi manusia setengah-setengah. Jangan jadi manusia abu-abu, repot. Ya. Mungkin kajian malam ini kita akhiri ya. Fastabiqul khairat, diniatkan ya, berlomba-lomba dengan memperbanyak istighfar, memperbaiki diri, memperbaiki akhlak ya. Contoh Nabi kita, karena junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW merupakan figur yang sempurna untuk kita umatnya akhir zaman. Jangan hanya mencontoh sunnah zohirnya saja, karena sunnah zohir kebanyakan menipu. Gunakanlah juga, teladani juga sunnah yang batiniahnya, itu yang sangat penting. Perbaiki semua, beramal dengan berilmu, mengerjakan apa yang diperintah Tuhan tanpa merasa kita yang mengerjakan, ya kah? Jangan sampai timbul rasa bangga di dalam hati. Jangan mencemooh orang, jangan merendahkan orang. Karena belum tentu yang banyak ibadah masuk surga. Karena dikatakan junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW bahwa masuk surga itu bukan karena amaliyahmu, bukan karena banyaknya ibadahmu. Seperti apa kayak gitu ya Rasulullah? Berarti kita nggak usah sholat aja ya Rasulullah. Bukan kayak itu. Sholat tetap sholat, ibadah tetap dijalankan. Akan tetapi janganlah kita meminta imbalan untuk harus dimasukkan ke dalam surga. Tetap dijalani, diamalkan secara ikhlas lillahi ta'ala tanpa meminta apapun kepada Tuhan, karena kita bukan yang mengerjakan, ya kah? Paham? Ya? Ya, seperti, karena ini penting kita tanamkan. Jangan sampai selama ini ibadah nanti ujung-ujungnya masuk neraka. Mudah-mudahan malam ini Allah berikan hidayah kepada kita semua, ya. Amin, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah selalu memberikan rahmat hidayah, ar-Rahman dan ar-Rahimnya kepada kita semua, ya, agar kita hidup jaya dunia, jaya akhirat, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih kami sampaikan. Jika ada salah dan khilaf, semua dari hamba. Kalau ada kebenaran dan kebaikan, mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, mohon ridhonya dunia akhirat, mohon ikhlasnya atas semua kegilapan kami. Terima kasih, kami tutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu alaih. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil qadim. Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu alaih. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil qadim. Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu alaih. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil qadim.
Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabiullah, Assalamualaikum ya Habib Allah, Assalamualaikum ya Aminullah, Assalamualaikum ya Syafatullah, Assalamualaikum ya Abul Qasim, Assalamualaikum ya Imam al-Mu'minin wal Mu'minat wal Muslimin wal Muslimat. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nabi Ummi ahadi bil ali al-qadri azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nabi Ummi ahadi bil ali al-qadri azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nabi Ummi ahadi bil ali al-qadri azimil zahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arsil azim. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arsil azim. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arsil azim. Allahurrahim Muhammadin jasadan ya asfi ya Ahmad ya Muhammad salim nabi isani wal qadim. Allahurrahim Muhammadin jasadan ya asfi ya Ahmad ya Muhammad salim nabi isani wal qadim. Allahurrahim Muhammadin jasadan ya asfi ya Ahmad ya Muhammad salim nabi isani wal qadim. Oke, terima kasih. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.